istiqomah menghidupi dunia dengan sebaik-baiknya dan berharap nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Jamaah Masjid Rahmat yang dirahmati oleh Allah, tak hentinya setiap Jumat khatib dalam mimbarnya memberikan wasiat agar kita sama-sama bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, yakni mengingatkan kita agar bisa meningkatkan ketakwaan kita, menjaga konsisten dalam amal ibadah kita, karena hanya ketakwaanlah satu-satunya bekal penyelamat kita nanti di yaumil akhir kelak. Menjaga ketakwaan hari ini ikhtiar bagi kita untuk bisa menjaga ketakwaan di hari esok, kalaupun hari esok kita masih bisa hidup, sebab tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadapi kematian. Sekalipun besok kita diberikan kesempatan hidup, kita pun tidak tahu bagaimana dunia yang akan kita hadapi, sebab dunia ini mudah untuk berubah. Jamaah rahimakumullah, dunia ini mudah untuk berubah. Namun sayangnya bagi seorang muslim kadang kita melihat tidaklah mudah, justru malah berubah ke arah yang aneh. Zaman dulu ketika Ka'bah masih dijadikan sebagai tempat sesembahan orang kafir Quraisy, suatu ketika kafir Quraisy berkumpul untuk membicarakan satu hal, merenovasi Ka'bah. Apa yang dibicarakan? Mereka menyepakati seandainya Ka'bah direnovasi, maka haruslah direnovasi dari biaya-biaya yang halal. Tidak boleh ada satupun tercampur dari harta hasil riba. Tidak boleh sedikit pun tercampur dari harta hasil zina. Haruslah dari sumber-sumber yang terbaik. Itu zaman dulu. Zaman sekarang berbeda. Bukan hanya harta yang halal, harta yang haram pun jadi perebutan. Jangankan pembiayaan untuk pendidikan, pembiayaan untuk sosial, bahkan pembiayaan untuk ibadah pun masih dijadikan target untuk mencari keuntungan dengan jalan yang batil. Nauzubillah, subhanallah. Begitulah dunia, kok semakin lama berubah malah semakin aneh. Zaman dahulu ketika Rasul SAW berdakwah dengan giat, kafir Quraisy tidak suka dengan dakwah beliau. Kemudian sampai memberikan kesempatan, apakah Rasul ingin harta, diberikannya, Rasul menolak demi untuk meninggalkan dakwah Rasul. Diberikannya wanita, Rasul menolak. Diberikan kesempatan untuk menjabat, Rasul pun tidak menerimanya. Bahkan sampai satu kesempatan yang paling mungkinkan adalah, ya Rasul, bagaimana seandainya hari ini aku beriman pada Tuhanmu, tapi nanti besok gantian engkau yang beriman pada Tuhan-Tuhan kami. Rasul pun masih menolak. Lantas dari kisah itulah kemudian turun surat Al-Kafirun yang kita sama-sama hafal ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Namun dari kisah itu kita belajar, separah-parahnya orang kafir Quraisy, tidak ada sampai hati mereka itu merasa bahwa agama mereka sama dengan agama yang lainnya. Tapi zaman sekarang dengan terang-terangan orang menunjukkan pendapatnya bahwa semua agama sama. Nauzubillah, nauzubillah. Ya, memang dunia semakin lama semakin berubah. Semakin hari semakin sulit kita menjaga akidah. Semakin hari semakin banyak godaan kita meninggalkan ibadah. Akhirnya semakin hari semakin banyak bermunculan orang yang menjalankan agama dengan prinsip terserah. Baru-baru ini ada kejadian dengan bangganya menunjukkan sikap dia untuk meninggalkan keyakinan agama sebelumnya, agama Islam. Dia memilih untuk menjadi jalan murtad. Berarti orang-orang murtad kita semua juga tahu, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak ada lagi cahaya dalam hatinya. Tidak ada lagi kesempatan untuk selamat nanti di yaumil kiamah, kecuali dia bertobat, itu pun dengan dosa yang cukup berat.
Orang murtad itu sudah tidak percaya lagi ketika Allah memberitakan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Tidak ada seandainya siapapun yang memilih agama di luar Islam fala yuqbala minhu, maka akan tertolak daripadanya. Orang murtad itu sudah tidak mempan lagi ada rasa takut dengan ancaman Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Dan orang-orang musyrik itu mereka kelak akan ditempatkan di neraka jahanam, bahkan kekal di dalamnya. Bahkan orang-orang murtad pun juga tidak ada rasa takut dengan hadis Rasul yang menyebutkan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang keluar dari Islam, maka bunuhlah. Begitulah hukum syariat Islam ketika kita belajar dalam hukum jinayat. Jamaah rahimakumullah, begitulah bagaimana gambaran kita hidup dalam kemasyarakatan di akhir zaman. Banyak sekali cobaan-cobaan yang harus kita lewati. Banyak sekali hambatan-hambatan yang memungkinkan godaan kita terhadap kerusakan akidah kita. Maka sejatinya jagalah diri kita, jagalah anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Karena kita memang hidup dalam dunia yang bebas dalam berkeyakinan. Kita tahu itu. Mungkin kita sudah merencanakan agar menangkal pemahaman negatif pada keturunan kita, memberikan pendidikan yang layak, membiasakan mereka mengaji. Tapi seandainya mereka masih berada dalam pemikiran yang bebas sampai berpikir mendingan saya murtad daripada harus menjadi orang tanpa agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal anak cucu kita adalah keturunan dari investasi amal-amal kita, dari peluang kebaikan jariah kita. Seandainya kita tidak mendidik mereka, maka di mana kita bisa mencari amal nanti ketika di alam kubur kelak. Jemaah rahimakumullah, harusnya kita bangga dengan keislaman kita. Allah ketika sudah menentukan status seorang manusia bukan secara kebetulan, tapi Allah memang sudah memilih. Kita selaku muslim bersyukurlah karena kita dipilih dari sekian miliar manusia yang hidup di dunia. Kita diberikan kesempatan dengan nikmat iman dan nikmat Islam, bahkan diperoleh itu dengan mudah. Bahkan kita berada pada generasi yang generasi Nabi terdahulu ingin berada pada generasi kita, generasi umatnya Muhammad SAW. Umat Rasul yang kelak di surga bahkan diberikan kesempatan untuk masuk duluan dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Namun apakah kita sadar bahwa kita adalah istimewa sebagai seorang muslim? Jangan-jangan keistimewaan kesadaran itu hilang sehingga menjadikan dia itu tidak menganggap dirinya istimewa dan memilih untuk agama yang lain. Jangan sampai. Bersyukur kita mudah menemukan Islam. Bersyukur kita dilahirkan dari keturunan orang tua kita yang sudah memberikan dan mengenalkan Islam sejak kecil. Bersyukur dibandingkan perjuangan mereka para mu'alaf yang harus menerima celaan, yang harus menerima tekanan sosial hanya karena untuk menjaga keyakinan mereka yang mereka temukan bahwa kebenaran hanya ada pada Islam. Bersyukurlah kita diberikan kemudahan untuk menerima Islam. Maka orang yang gak bersyukur adalah mereka yang sudah diberikan Islam namun justru malah membuang. Bersyukur kita, sebab Rasul pernah menangis kepada Allah ketika di hadapannya paman tercinta Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Begitulah Rasul melihat betapa berharganya kita. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana akhir dari hidup kita kelak, apakah kita bisa mati dalam keadaan berislam ataukah tidak. Setidaknya kita bisa melihat bahwa masa depan kita insya Allah lebih mudah untuk wafat dalam keadaan berislam. Jemaah rahimakumullah, semoga kita jadi orang-orang yang terpilih oleh Allah sebagai khalifah fil ard, memperjuangkan agama Allah
Dalam riwayat disebutkan ada 4 golongan orang-orang yang dia menjadi penolong agama Allah. Pertama, orang-orang yang dengan pedangnya dari para mujahid, dengan hartanya dari para dermawan, dengan tintanya dari para ulama, dan dengan doanya dari orang-orang miskin. Maka berikanlah pengorbanan kita terhadap Islam sesuai dengan kapasitas kita. Tidak pantas kita hanya dengan berdoa padahal kita punya kekuatan, padahal kita punya harta, padahal kita punya gelar, punya ilmu. Maka setidak mampunya seseorang dalam keadaan miskin pun ditekankan agar menjadi penolong agama Allah. Itulah sebaik-baik kita, banyaklah beramal untuk menjaga akidah kita, dan amalan-amalan yang dilakukan haruslah amalan terbaik pada diri kita dan kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Yang paling baik adalah yang paling banyak dan yang paling benar amalnya. Namun tetaplah istiqomah dalam beramal, itu adalah kunci kesuksesan kita untuk meraih keistiqomahan dan menjaga kita dari segala rintangan untuk menghadapi dan memelihara akidah kita agar tidak bisa terjerumus terhadap godaan-godaan yang merusak iman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru